Saya datang ke situ si Nisa. Nisa itu istri muda kamu. Iya. Kenapa kau jahat santet dia itu kakinya sampai? Biarin. Kenapa? Saya mau palar harta kayanya. Oh, kamu hanya minta hartanya saja. Iya. Jahat berarti kan kamu, Pak? Iya jatuh kok nggak enak dia. Nggak enak gimana? Pakainya becak. Ya berarti edan kamu, Pak. Ya Edan bukan saya. Dia Ini siapa Edan. lagi kamu? Hah? Saya muridnya. Edan berarti kamu. Siapa yang Edan? Kenapa kamu mau sama aki-aki? Ya biarin. Ini urusan saya, bukan urusan Anda. Edan kamu. Edan kenapa? Tuh, telepon. Satu lagi. Hah? Itu murid saya diapain? Perkosa ya? Perkosa. Ya buktinya. Terus kalau diperkosa emang kenapa? Oh, saya tidak terima. Ya saya juga sini, saya tidak terima kamu perlakuan seperti itu. Seperti binatang kamu. Oh, saya bukan binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah tentang misi Kang Ujang untuk membebaskan Ning Nisa, seorang perempuan Malang yang terkena gendam Kiai Parjo sang dukun sesat. Ning Nisa dijadikan istri muda dan diperas harta kekayaannya. Namun ketika Ning Nisa sadar dan berusaha melawan, dia malah disantet dan diikat di dalam kamarnya. Lalu bagaimanakah aksi Kang Ujang dalam membebaskan Ning Nisa dari cengkeraman Kiai Parjo dan pengikutnya? Silakan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Keperluan apa? Ini benar Udah malam. rumahnya Kiai Parjo ini. Kalau emang benar ini rumahnya Kiai Parjo, ini emang mau apa? Ya benar ini rumahnya Kiai Emang Parjo. iya benar. Oh, Ada keperluan Kiai apa? Parjonya ada, saya mau silaturahmi. Kiai Parjonya nggak ada. Jangan bohong. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Rumah yang didatangi Kang Ujang ini adalah tempat tinggal Kiai Parjo, sang kiai sesat yang adalah seorang dukun santet. Dan tujuan Kang Ujang adalah untuk membebaskan istri mudanya yang bernama Ning Nisa. Kisah ini bermula dari Ning Nisa yang menelepon kameramen Kang Ujang Bustomi, bahwa dia telah disiksa Kiai Parjo yang telah menjadikan dia sebagai istri mudanya. Ning Nisa bercerita bahwa sebenarnya dia adalah putri dari orang yang berada. Namun entah kenapa setelah bertemu dengan Kiai Parjo, dia dan kedua orang tuanya seperti tidak berdaya. Bahkan ketika Kiai Parjo ingin menjadikannya sebagai istri muda, Ning Nisa dan keluarganya menuruti saja keinginannya. Beberapa waktu setelah itulah kemudian Ning Nisa seperti tersadar. Mengapa dia bersedia menjadi istri dari Kiai Parjo? Padahal, sang Kiai itu adalah pria tua, dan dia juga memiliki banyak istri. Dan di saat tersadar itulah dia kemudian ingin pergi dari rumah sang Kiai. Akan tetapi, niatnya telah dihalangi Kiai Parjo, istrinya, bahkan juga para muridnya. Dan ternyata Ning Nisa baru menyadari bahwa tujuan dari Kiai Parjo menikahinya adalah untuk menguras harta yang dimilikinya. Dan dalam menjalankan misi jahatnya tersebut, Kiai Parjo telah menggendam dirinya dan keluarganya. Dan saat ini, Kiai Parjo dan komplotannya telah mengurung dirinya di dalam kamar. Tidak hanya itu saja,
Kiai Parjo menyantet kakinya hingga tak bisa bergerak, bahkan juga menali kakinya itu. Beruntung Ning Nisa menemukan ponsel di dalam kamarnya. Dia kemudian berusaha menghubungi kedua orang tuanya. Namun karena orang tuanya tak bisa dihubungi, Ning Nisa bergerak cepat menghubungi Kang Ujang Bustomi. Dan karena mendapat telepon dari Ning Nisa yang demikian itulah Kang Ujang pun segera bergerak cepat. Setelah minta izin ke aparat setempat, Kang Ujang segera datang ke rumah Kiai Parjo untuk membebaskan Ning Nisa. Dan ketika Kang Ujang sampai di rumah Kiai Parjo, ternyata sang kiai sesat itu sedang tidak ada di rumahnya. Kang Ujang hanya diterima oleh seseorang yang adalah muridnya. Dan dalam menjalankan misinya tersebut, Kang Ujang menyamar dengan nama Doraemon yang adalah seorang vlogger dari Jakarta. Dan tujuannya adalah ingin bertemu dengan Kiai Parjo. Namun terlihat murid Kiai Parjo sangat tidak suka dengan kedatangan Kang Ujang Bustomi. Juga dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai istri tua dari Kiai Parjo. Perempuan itu mengatakan bahwa suaminya sedang tidak ada di rumahnya. Dan kehadiran Doraemon juga telah mengganggu dirinya yang sedang dipijiti oleh para murid suaminya. Sebab itulah Doraemon diminta agar segera pergi meninggalkan rumahnya. Namun Kang Ujang tidak ingin pergi. Bahkan Kang Ujang kemudian menyampaikan tujuannya yang sebenarnya. Bahwa dia datang adalah karena dihubungi istri muda yang bernama Ning Nisa. Ning Nisa itu digendam dan disantet oleh Kiai Parjo, dan Ning Nisa meminta tolong kepada Kang Ujang agar membebaskannya. Dan mendengar tujuan Kang Ujang Bustomi yang demikian, istri dan para murid Kiai Parjo itu menjadi sangat marah. Mereka mengatakan bahwa tidak ada istri muda Kiai Parjo yang bernama Ning Nisa. Mereka juga mengancam, kalau Doraemon tidak segera pergi, mereka tidak segan untuk menghajar dan membunuhnya. Jangan sampai nasib Doraemon seperti yang dialami oleh Ujang Bustomi sang pemilik padepokan anti galau. Karena dia berani melarang pekerjaan Kiai Parjo, Ujang Bustomi kemudian ditembak Kiai Parjo hingga mati. Mendengar perkataan istri dan murid Kiai Parjo yang demikian, Kang Ujang pun merasa penasaran. Bisa-bisanya mereka mengatakan bahwa Ujang Bustomi telah dibunuh Kiai Parjo. Akan tetapi, Kang Ujang tidak ingin berpolemik tentang hal tersebut. Tujuan Kang Ujang adalah untuk membebaskan Ning Nisa dari siksaan Kiai Parjo. Namun karena misinya berusaha dihalangi, Kang Ujang berusaha masuk di kamar yang diyakini sebagai tempat dari Ning Nisa dikurung. Informasi dari siapa? Informasi A1 dari Nisa, telepon saya langsung. Dia berada di rumah sini. Di sini Nisa tuh nggak ada. Yang namanya Nisa tuh nggak ada. Kamu ada kamu tuh. Anda jangan bohong. Ngapain bohong sama kamu? Saya juga baru kenal sama kamu. Lah. Istri tua dan murid Kiai Parjo itu tetap berusaha berbohong kepada Kang Ujang Bustomi. Mereka tetap mengatakan bahwa Kiai Parjo tidak memiliki istri muda yang bernama Ning Nisa. Dan mengetahui hal yang demikian itulah, Kang Ujang tidak ingin bersabar lagi. Kang Ujang yakin Ning Nisa dikurung di sebuah kamar di rumah itu. Dan Kang Ujang berusaha untuk masuk ke kamar tersebut. Namun sang murid Kiai Parjo langsung berusaha menghalanginya. Dia tidak mengizinkan Kang Ujang yang memaksa masuk ke dalam kamar Ning Nisa. Sehingga tidak ingin berpikir panjang lagi, sang murid itu berusaha untuk menyerang dan menghajar Kang Ujang Bustomi. Maka terjadilah pertarungan hebat Kang Ujang dengan sang murid dari Kiai Parjo. Namun sebelum Kang Ujang berhasil menghancurkannya, tiba-tiba kemudian datang Kiai Parjo bersama para murid lainnya. Maka bertemulah Kang Ujang dengan Kiai Parjo sang dukun sesat itu. Kang Ujang pun segera berkata kepadanya, "Mengapakah Kiai Parjo tega menyiksa Ning Nisa yang telah dijadikan istri mudanya?" Kiai Parjo berkata, "Ning Nisa telah berani melawan. Sebab itu dia harus mendapatkan ganjarannya. Bukankah Kiai Parjo yang justru berbuat jahat?" Sang Kiai tega menggendam Ning Nisa dan keluarganya. Sehingga tanpa sadar, Ning Nisa bersedia menjadi istri mudanya. Bahkan Kiai Parjo telah menguras habis harta Ning Nisa. Dan mengapa setelah Ning Nisa hancur, kini sang Kiai tega mencampakkan dan menyiksanya.
Kiai Parjo tidak bergeming dengan perkataan Kang Ujang Bustomi. Bahkan dia kemudian mengatakan, baginya, saat ini Ning Nisa sudah tak berguna lagi. Ning Nisa adalah istrinya. Terserah dia untuk memperlakukan Ning Nisa menjadi apa. Dan Kiai Parjo meminta agar Kang Ujang tidak ikut campur akan urusan keluarganya. Ya, Sadar Pak, sadar. Kamu katanya saya lebih dari sadar. kamu habis nembak Ujang Bustomi kan? Iya. Oh, Ujang Bustomi Cirebon? Iya. Ditembak sama kamu? Tembak nih senjatanya. Mati? Mati Ujangnya? Hah? Ujang Bustominya mati? Mati. Oh, berantem Pak sama saya? Jangan sama saya, mamurin saya aja dulu. Belakangan saya. Nih, kuat ilmu sampai pemakai saya nandingin. Sama anak buah saya aja dulu. Para murid Kiai Parjo itu terus berusaha untuk melawan dan menghajar Kang Ujang Bustomi. Dengan bergantian, mereka menyerang Kang Ujang dengan kekuatannya. Akan tetapi Kang Ujang masih terlalu tangguh untuk mereka hadapi. Sehingga satu persatu mereka tumbang, dan harus merasakan sakitnya serangan hebat ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi. Dan setelah berhasil mengalahkan para murid-muridnya, Kang Ujang pun segera mendatangi Kiai Parjo dan berkata, "Kini para muridnya sudah hancur.
hendaknya sang kiai bertobat saja dan bebaskan Ning Nisa yang disekapnya di kamar itu. Namun Kiai Parjo tetap tidak bersedia menuruti permintaan Kang Ujang Bustomi. Bahkan sang kiai sesat tetap sombong dengan dirinya. Bolehlah Kang Ujang mengalahkan para muridnya, namun belum tentu Kang Ujang bisa mengalahkan dirinya. Kamu jangan perlukan wanita seperti itu, Pak. Apanya? Itu si Nisa. Si Nisa? Dia orang tuanya nangis-nangis tuh, Pak. Nangis-nangis, Mobil jadi semua disuruh dijualin. mati. Berarti situ duit. Kiai Parjo masih berusaha melawan Kang Ujang Bustomi dengan kekuatannya. Walaupun berkali-kali ilmu hikmah Kang Ujang menghajar, dia terus berusaha bangkit untuk melakukan perlawanan. Kiai Parjo masih tetap keras kepala. Sehingga pada akhirnya, Kang Ujang menghabisi sang kiai sesat itu dengan ilmu pamungkasnya. Dan setelah itulah si Parjo kemudian merasakan ganjarannya. Ilmu hikmah Kang Ujang itu telah membuatnya remuk, dan dia pun akhirnya terkapar tak berdaya. Maka habislah riwayat si Parjo, sang kiai sesat si Raja Gendam itu. Dan setelah berhasil menghancurkan Kiai Parjo dan para muridnya, Kang Ujang pun berusaha menyadarkan para perempuan yang terkena pengaruh gendam sang kiai. Dan pada akhirnya, Kang Ujang berhasil membebaskan Ning Nisa yang disekap dan ditali di dalam kamar itu. Kang Ujang menghancurkan ilmu santet yang membuat kakinya lumpuh. Juga menghancurkan ilmu iblis Parjo yang masih menguasainya. Dan dibantu dengan kekuatannya, Kang Ujang pun berhasil menuntaskan misinya. Ning Nisa yang malang itu akhirnya tersadar dan selamat, dan semoga kebahagiaan bisa didapatkan di masa depannya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya.